Selama 4 hari, Marieli dan kedua anaknya ini terombang-ambing, tidak ada kepastian di atas laut. Di mana waktu itu tidak ada satupun makanan ataupun minuman yang dapat mereka konsumsi. Ditambah cuaca terik dan panas matahari yang sangat menyengat. Halo Beb, selamat datang kembali di vlog gue. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan mengisahkan mengenai perjuangan luar biasa yang dilakukan oleh seorang ibu muda asal Venezuela. Nah, kisahnya ini memang bulan lalu ya, di bulan September itu sempat viral di Venezuela sana, karena memang sangat mengharukan gitu loh apa yang telah dilakukan oleh ibu muda ini. Dia bernama Marieli Chacon, berusia 40 tahun, di mana diberitakan Marieli ini sempat terombang-ambing selama beberapa hari di lautan Samudra Atlantik bersama kedua anaknya, karena sebelumnya keluarganya dia ini mengalami satu kecelakaan kapal. Dalam kondisi terombang-ambing selama 4 hari di lautan tanpa makanan serta minuman, ini Marieli berusaha sedemikian rupa untuk tetap bertahan hidup, karena kondisinya saat itu dia masih harus memberikan ASI kepada anaknya yang paling kecil, yaitu Maria Beatrice berusia 2 tahun. Marieli saat itu bahkan rela untuk meminum air seninya sendiri demi mendapatkan energi, karena saat itu dia cuma bisa mengandalkan kepingan kapal untuk terombang-ambing di atas lautan. Lalu, apakah Marieli dan kedua anaknya ini bisa survive atau selamat? Yuk, kita langsung aja ya simak kisahnya. Marieli dan juga suaminya yang bernama Humberto Chacon sudah lama berencana untuk mengajak anak-anaknya ini liburan. Dan destinasi atau tujuan dari liburan mereka itu adalah sebuah pulau yang tidak berpenghuni yang letaknya ini berdekatan dari Samudra Atlantik, bernama Pulau Tortuga. Liburan mereka dimulai pada tanggal 3 September tahun 2021. Dan saat itu Marieli dan suami bukan hanya pergi bersama anak-anaknya, tapi juga mengajak pengasuh dari kedua anaknya tersebut bernama Veronica Martinez, usia 25 tahun. Marieli sekeluarga pergi berlibur dengan menggunakan sebuah kapal putih, di mana kapalnya ini dinamakan Tor de Higuerote. Kapal kemudian berangkat dari Higuerote pada pukul 9.30 pagi dengan tujuan Pulau Tortuga. Awal perjalanan dan juga 2 hari berada di pulau ini nggak ada kendala apa-apa, nggak ada masalah apa-apa, semuanya berjalan mulus-mulus saja. Hingga kejadian naas ini terjadi pada saat keluarga Marieli ini dalam perjalanan pulang. Tiba-tiba kapal yang mereka tumpangi tersebut ini dihantam oleh ombak yang sangat besar, sehingga menyebabkan kapal hancur berkeping-keping. Saat itu Marieli mendekap kedua anaknya, yang pertama ini Jose, si sulung berusia 6 tahun, dan juga yang kedua bernama Maria Beatrice, usia 2 tahun. Seolah tidak mau terpisah, pada akhirnya Marieli dan kedua anaknya ini pun terapung dari serpihan kapal secara bersamaan. Namun dia harus terpisah dari suaminya beserta pengasuhnya dan juga beberapa awak kapal. Selama 4 hari Marieli dan kedua anaknya ini terombang-ambing, tidak ada kepastian di atas laut. Di mana waktu itu tidak ada satupun makanan ataupun minuman yang dapat mereka konsumsi. Ditambah cuaca terik dan panas matahari yang sangat menyengat ini terus menyinari mereka sepanjang hari. Kondisi panas yang demikian otomatis akan membuat seseorang itu dehidrasi, ya kan? Apalagi kan ini nggak ada minuman yang bisa diminum saat itu. Kalaupun air laut, ini kan air asin yang ada tambah aus. Akhirnya dengan terpaksa Marieli ini rela menyisihkan air seninya untuk dia minum, karena dia butuh energi ya, energi lebih untuk dapat bertahan, dan juga supaya dia ini air asinya tetap keluar. Dia masih harus menyusui anaknya Maria Beatrice yang paling kecil nih, yang umur 2 tahun. Dia muter otak gimana caranya, pokoknya gue harus bisa bertahan, karena kalau misalnya gue sampai lewat gitu ya, gue sampai nggak selamat, anak-anak gue nih yang 2 orang gimana kabarnya? Kemudian pada tanggal 5 September tahun 2021, otoritas pelabuhan ini menerima informasi kalau kapal yang ditumpangi oleh Marieli dan sekeluarga ini tidak selamat atau belum sampai di tujuannya kembali. Akhirnya mereka memutuskan untuk segera meluncurkan misi pencarian.
Pada tanggal 6 September pukul 18.20, otoritas pelabuhan mendapat informasi tentang sebuah kapal putih kecil yang hanyut dari pulau La Orchila yang mengarah pada reorientasi operasi pencarian. Kemudian pada tanggal 7 September pukul 14.10 siang, 4 orang telah diselamatkan. 2 diantaranya adalah anak-anak. Penyelamatan dilakukan oleh kapal penjaga pantai. Kemudian salah seorang pejabat Otoritas Maritim Nasional Venezuela membeberkan bahwa Marieli telah meninggal dunia. Ia meninggal kurang lebih 3 atau 4 jam sebelum penyelamatan dilakukan. Pejabat itu pun juga mengakui bahwa Marieli dan lainnya mungkin masih bisa hidup jika mereka memiliki radio, GPS, atau perangkat keamanan lainnya seperti suar pada kapal yang mereka tumpangi. 4 hari setelah insiden tersebut terjadi, tim penyelamat akhirnya menemukan Jose dan juga Maria, di mana kondisi mereka saat ditemukan tengah berpelukan memeluk ibu mereka secara bersamaan. Yang mereka peluk ternyata telah menjadi jasad. Marieli tidak terselamatkan. Dikabarkan penyebab kematian dari Marieli karena dia mengalami gagal fungsi organ vital, dan organ vitalnya tersebut ini memang sempat kolaps karena kekurangan elektrolit. Ya benar ya, jadi dehidrasi banget itu. Sementara kedua anaknya pun juga mengalami dehidrasi dan juga mengalami luka bakar tingkat pertama. Saat pencarian, tim penyelamat ini ternyata bukan hanya menemukan Marieli dan juga kedua anaknya, namun juga menemukan yang lainnya, yaitu pengasuh dari anak-anak Marieli bernama Veronica Martinez. Veronica ini selamat karena sebelum ditemukan, dia ini sempat bersembunyi di dalam sebuah lemari es. Karena kan dia menghindari panas terik yang sangat membakar kulit ya, makanya dia selamat nih, bisa gitu ya. Alhamdulillah, emang masih ada umur kayaknya. Sementara 5 orang lainnya di kapal tersebut antara lain adalah suami Marieli bernama Humberto Chacon dan juga 4 awak kapal, yaitu Jose Javier Marcano Narvaez, Alejandro Osorio Graterol, Vianney Carolina dos Santos Morales, dan Remis David Camblor yang bertugas sebagai nakoda kapal masih dalam status hilang. Pencarian masih terus dilakukan, namun kemungkinan untuk ditemukan dalam kondisi hidup ini sangat minim. Kecil harapannya untuk mereka ini yang masih hilang untuk ditemukan dalam keadaan hidup. Jasad dari Marieli sendiri ini kemudian dimakamkan pada tanggal 19 September 2021 kemarin. Nah, di sini kita bisa lihat ya Beb, ternyata memang perjuangan yang namanya seorang ibu itu sampai akhir hayat. Kasih ibu itu sepanjang masa. Bayangin, dia rela kehilangan nyawa untuk demi menyelamatkan anak-anaknya. Makanya suka heran gitu ya kalau ada berita gitu ya, dengar ibu, ada seorang ibu yang rela nyakitin anaknya, bahkan sampai menghilangkan nyawa anaknya. Itu pikirannya di mana? Pikirannya di mana? Banyak orang gitu kan yang mengidam-idamkan punya anak, nikah lama belum punya anak atau gimana. Sementara orang lain dengan mudahnya nyanyain. Itu kan biar gimana, titipan Tuhan ya, harus dirawat gitu loh, harus dijaga dengan segenap hati. Wah, pokoknya ini luar biasa banget sih, mengharukan banget ya kisah dari Marieli ini. Dan sampai saat ini sih belum ada kabar beritanya kedua anaknya ini lantas gimana, karena kan bapaknya juga belum ditemuin ya. Mungkin untuk sementara waktu ini dititipkan kepada keluarga terdekat dari Marieli sampai nanti ayahnya mudah-mudahan ya, walaupun harapannya kecil, bisa ditemukan dengan selamat ya. Oke Beb, itu tadi vlog singkat mengenai kisah mengharukan perjuangan seorang ibu di Venezuela untuk bisa bertahan hidup dan menyelamatkan kedua anaknya. Semoga video tadi dapat menghibur kalian semua ya. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan klik like-nya, komen-komen, di-share yang banyak, dan pastinya jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di video-video menarik selanjutnya. Bye now!